Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, kita telah sama-sama dapat hadir di pesantren Posko Tauhid Irfani dalam Kabupaten Jaya. Hadir bersama kita adalah pada kali ini lebih daripada biasa. Hadir anggota DPRK, Abdia, wakil anggota DPRK dan juga anggota Pakdun, samping juga anggota DPRK Kesehatan Bapak Tendami, dan juga banyak yang hadir dari berbagai daerah. Ada yang dari Birun, Banda Aceh, Melabu, Nagaraya, Pesisir, dan semua dari Bapak Tuan, ya, yaitu rombongan dari Bapak Nadir Ali. Para hadir pada malam ini, kita ini juga para hadirin hadir mengenai dakwah kebertasawuf, bahwa dakwah kebertasawuf dimulai di PAU di Darul Ihsan setelah saya memimpin pondok pesantren Darussalam, peninggalan daripada Abdia Syekh Haji Muhammad Hamdan. Pada waktu itu saya kira 20 tahun yang lalu, bahkan lebih gas, itu sudah dimulai pertentangan menentang bahwa ajaran ini tidak benar. Yang menentang pertama bukan orang lain, yaitu keluarga saya sendiri, hanya beliau ini memfitnah ulama-ulama Aceh dari keluarga, maka terus berjalan yang bagus, mengadakan beberapa kali seminar tingkat Asia, baik di Abdia ini dari beberapa negara luar sampai itu Malaysia. Ini sangat diminati oleh Ratu Sulawesi di Gorontalo, jadi 2 kali seminar di Batam, bahkan di Sibinong dibuat. Begitu dibuat acara-acara seperti ini, ulama-ulama Aceh tidak yang hadir. Dibuat acara seminar internasional, diundang Abu Tumin, diundang yaitu Abu Daud dan tidak hadir. Jadi cukup sombong-sombong ulama-ulama di Aceh. Padahal yang hadir itu ulama-ulama besar dari Turki, dan dari Mesir, dari Indonesia. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena di pesantren, di perguruan tinggi di Aceh, tidak diajarkan tauhid tasawuf, tauhid sufi. Cuma yang diajarkan tauhid kalam, tauhid akidah. Untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Jadi tauhid akidah ini adalah tauhid akal. Karena kalau kita tahu hukum akal, wajib, mustahil, harus. Kalau yang wajib tidak boleh tidak, mesti ada. Yang mustahil itu tidak mungkin ada. Yang harus boleh ada, boleh tidak. Yang diajarkan tauhid kalam.
tauhid akidah. Jadi kita belajar umpamanya kitab Al Sanusi di pesantren, kita belajar di Jandarari, belajar di Batul Awam, dan belajar di Fikih lain. Tidak diajarkan tauhid tasawuf, karena di dalam ketauhidan ini ada terbagi 3 tauhid. Tauhid kalam, tauhid awal, tauhid tasawuf, tauhid khawas, tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas. Itu yang ketiga, yaitu tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas. Jadi kalau kita pun hendak memahami tauhid khawas, jadi kita tidak memegang kitab namanya Matan Sanusi Jandarari. Kita memegang kitab-kitab yang berkaitan dengan istilahnya tarekat. Nah, bahwa kita mendapatkan Allah bukan dengan dalil akal dan akal. Kita mendapatkan Allah karena terlihat kepada Allah, pada diri kita dan alam semesta. Karena tasawuf ini berjalan ke dalam hati kita supaya kita hudur di hadapan Allah. Hudur di hadapan Allah tidak terlihat lainnya, yang hanya terlihat sifat-sifat kebagusan, sifat-sifat kejamalan, sifat-sifat kejalalan, kebesaran Allah dalam hati kita. Makanya akan kita lupa kepada yang lain selain Allah, hanya Allah. Karena kita tahu bahwa yang beri rezeki Allah, yang menghidupkan itu, dan juga mati sehat dari Allah. Jadi kita bisa bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Takwid, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita sangat percaya kepada Allah. Apa yang di dalam ilmu Allah pada ajal itu pasti terjadi pada diri kita dan alam. Jadi tauhid tasawuf itu dengan pengertian cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hati kita. Cahaya sifat kebagusan dan kebaikan. Tadi ini kurang dipelajari di pesantren. Apalagi tauhid sufi dengan pengertian karena terlalu dekat ingatan kita kepada Allah, kita dapat menyaksikan Allah sehingga tidak terlihat lainnya. Diri kita hilang di dalam wujudnya Allah. Untuk kita dapat bermakrifat bahwa Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Hilang wujud diri kita di dalam wujudnya Allah. Jadi ini untuk bermakrifat, menghilangkan alamnya pada diri kita, dan kita sama sekali adalah makhluknya, miliknya Allah, hambanya Allah. Kita hamba di sisi Allah dalam pandangan kita. Hanya tauhid sufi ini memahami Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada belajar di pesantren, namanya belajar kitab umpamanya Kitabul Imam, seperti kita Manazil Syairi, seperti kita yaitu Insan Kamil, Putri Matiah, ini ada pelajaran. Karena tidak ada belajar oleh ulama-ulama Aceh mengharamkan untuk membaca kitab Insan Kamil. Kan lucu gitu. Mengharamkan untuk membaca kitab Insan Kamil. Ini fatwa dari MTU Aceh, dari Pak Muslim almarhum, dan juga dari Abu Daud dan dari sendiri. Waktu saya berdialog dengan Dr. Dani, beliau mengatakan ini tidak diajarkan oleh guru saya, Abi yang Mudawali. Mau saya katakan belajar saja pada anaknya, nah ini lucu. Buat dia saya pernah berguru sama beliau. Kemudian ditulislah dalam kanun MTU ini tidak boleh yaitu mengembalikan dan berkuah. Adalah katakan oleh Muhammad
Dianya Muhammad itu Allah. Kita perlu paham bahwa maksud daripada Abdul Qadir Al-Jili katakan oleh Muhammad, dia Muhammad, artinya dianya wujud Muhammad adalah Allah asalnya. Jadi wujud Muhammad itu dia tidak berwujud, wujudnya adalah pada Allah. Samanya seperti kita gerak kita ini berasal dari kudrah iradatullah. Kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada kudrah iradatullah. Kita berkemauan kalau tidak ada dikehendaki oleh Allah, tidak bisa kita berkemauan. Tadi baik wujud perbuatan kita, wujud sifat kita berdiri dengan wujud Allah. Jadi mau dikatakan Allah, wujudmu Muhammad adalah wujud Allah. Karena kamu tidak ada berwujud, wujudmu adalah limpahan daripada wujud Allah. Jadi itu hakikat namanya. Yang dibicarakan dalam kitab Abdul Qadir Al-Jili itu juga hakikat, bukan syariat. Hakikat seperti saya mengatakan, garam itu adalah asin. Itu membicarakan sifat, bukan membicarakan hakikat. Garam itu asin, itu membicarakan sifat, syariat namanya. Kalau kita katakan garam itu air, itu hakikat, karena garam itu asalnya air. Kalau kita mengatakan garam itu asin, salah apa benar? Benar, tapi itu syariat. Garam itu air, salah apa benar? Benar juga, itu membicarakan hakikat. Jadi orang sufi dia membicarakan hakikat. Abdul Qadir Al-Jili itu membicarakan hakikat, mengatakan asal Muhammad asalnya adalah Allah. Wujud Muhammad itu, wujud Muhammad itu, dia itu tidak ada berwujud. Sudah kita mengatakan Allah itu bersifat qiyamuhu binafsi, berdiri dengan itu sifat Allah. Jadi kita mengatakan sifat 20 di antara lain sifat Allah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Itu Allah. Kalau lain Allah, berdiri dengan lainnya. Jadi kita makhluk ini, kita ini berdiri dengan lainnya, maksudnya dengan Allah. Kita tidak bisa berdiri dengan sendiri kita. Yang berdiri dengan dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri dengan lainnya, berdiri wujud kita ini dengan wujud Allah. Jadi inilah khilaf, bahwa karena itu ada dalam kanun yang dibuat oleh Qudus dan Dani, tidak boleh mengajarkan puas kepada insan karena tidak mengerti hakikat. Sehingga saya ini ditendang oleh MPU Tengku Dalam. Itu murid saya sudah pula durhaka sama saya. Kenapa ada lucu tuh. Kalau Tengku Abunya fotonya di desa, jalurnya Kajian Abu Hana Mahani loh, karena itu jadi lucu-lucu. Jadi karena tidak ada belajar kitab-kitab yang berkaitan dengan hakikat seperti Insan Kamil, Tuhfatul Mursalah, seperti juga kitab-kitab yang berkaitan dengan hakikat. Jadi inilah kelemahan. Jadi hakikat itu adalah ajaran daripada ihsan. Rukun agama ada 3, iman, Islam dan ihsan. Iman membenarkan ada Allah dan sifat-sifatnya Allah, Rasul dan sifatnya itu iman. Kalau Islam, kita menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kita tahu pun cara. Itu Islam. Seperti bahwa engkau melihat Allah. Wa ilam takun tara, jika tidak ada engkau melihat Allah, maka Allah itu melihat engkau. Bagaimana kita melihat Allah? Sedangkan melihat harimau dia tidak ingat diri kita. Apalagi melihat Allah. Melihat harimau kita panah. Melihat Allah panah lagi.
karena kebesaran, karena yaitu kekamalan Allah dan hikmat Allah. Nah, jadi ini masalahnya bagi kita ulama-ulama Aceh ini sombong. Sekarang ini sedang diperdebatkan di Banda Aceh. Saya pulang kemarin, orang tasawuf nggak boleh masuk berzikir ke masjid Baitur Rahman. Nah, kalau orang tasawuf itu boleh, tapi kalau orang tasawuf nggak boleh. Jadi sedang diperdebatkan sekarang. Nah, ini sudah pergi kepada wakil gubernur, kepada PJ Gubernur sekarang. Kata PJ Gubernur langsung ke atur. Jadi itu semua nanti akan dibicarakan dengan Menteri Agama dan MUI Indonesia. Jadi Menteri Agama dan MUI dia membenarkan, sehingga dia mengutus dari MUI utusannya Abdullah Ali, peneliti gitu tasawuf sufi 14 negara datang ke Palu. Dulu lagi dia di Palu. Nah, jadi lucu nih. Itu dari MUI. Dari Menteri Agama Ahmad Juraidi. Ini ajarannya ajaran biasa, ajaran tasawuf, bukan ajaran fikih, bukan ajaran akidah. Jadi kita harus ketiga ajaran ini harus kita lakukan, kita amalkan. Akidah kita amalkan, hukum cara kita lakukan. Di waktu kita melakukan hukum cara, sama seperti sembahyang, hati kita berjalan kepada Allah. Itu ihsan. Supaya hudur hati kita pada Allah, terlihat kebesaran kehebatan Allah. Lupa lainnya, sehingga kita lupa pada istri kita, istri kita salah. Lupa kita pada anak kita. Nah, telah penuh oleh cahaya sifat kebesaran dan keagungan Allah pada batin kita. Jadi oleh karena itu, hanya saya mengharapkan jangan ada lagi di Ambia ini yang macam-macam. Bersatulah kita. Seperti apa yang telah disampaikan oleh apa tadi, Pak Ali ya. Saya umat Islam bersatu. Kita tidak membicarakan dengan hukum cara. Hukum cara itu ini antara ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ya kan? Jadi kita tidak membicarakan itu. Masalah tentang mazhab dalam hukum cara itu kembali masing-masing. Berkunut, tidak berkunut, sembahyang, sholat tarawih, yang 8, yang 20 itu terserah. Itu masalah hukum cara. Kita tunggu mujtahidnya ada masing-masing. Jadi kita tidak membicarakan itu, dan juga tidak membicarakan akidah dalam-dalam. Oh ini akidahnya Mu'tazilah, oh ini akidahnya Jabariyah, oh ini tidak membicarakan dalam-dalam. Kita membicarakan hakikat. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat bermakrifat. Karena Allah menciptakan segala-galanya. Kita dianjurkan oleh Allah supaya dapat hubungan yang baik sesama. Hablum minallah wa hablum minannas. Jadi duribat alaihim dillatu aina ma tufiku illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dijadikan kehinaan di mana kamu berada, kemudian Anda yang ada hubungan baik dengan Allah, hubungan baik sesama manusia. Jadi makanya tasawuf ini dia tidak melihat apa orang fasik, apa orang jahil, apa orang taat, apa orang alim. Karena pertama kita memperingati tahun Hijriah ini, kita pertama harus hijrah dari kebodohan kepada pengetahuan. Dan supaya kita wajib untuk mengetahui yaitu agama kita tahu hukum cara, kita tahu akidah, kita tahu ihsan, akhlak, kita tahu bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kebodohan itu kita hilangkan supaya kita tahu ilmu keagamaan,
tiga ilmu yang penting ini, tasawuf, fikih, dan dan kedua kita hijrah daripada kemalasan kepada kesungguhan. Yang kita tahu itu harus kita amalkan. Ini tahu tapi tidak kita amalkan. Jadi memperingati hijrah, kita harus berpindah dari kemalasan kepada kesungguhan. Setelah kita berpindah daripada kemalasan kepada kesungguhan, kita berpindah istilahnya daripada purwa. Kita melihat orang yang menciptakan syariat itu sendiri, yaitu Allah. Jadi waktu Anda sembahyang, dalam sembahyang Anda jangan Anda melihat rukuk sujud lagi. Anda berjalan semua Anda untuk melihat kasih sayang Allah, untuk melihat kehebatan kebesaran dalam Anda salat. Berarti itu kita telah hijrah daripada purwa kepada itu. Kita harus hijrah daripada hudud kepada tajrid. Kita hijrah tidak mencari keuntungan diri. Kita sembahyang bukan untuk masuk surga, tidak. Kita sembahyang untuk mencari ridha Allah, untuk dapat mencintai Allah. Nah, kemudian itu semua kita minta bantuan Allah. Makanya orang tasawuf dia dapat hijrah daripada alam ajsam, alam syahadah tubuh yang kasar ini, dia hijrah yaitu kepada alam malakut. Dia hijrah kepada roh, pada roh yang tidak lagi tubuh. Kemudian dia hijrah daripada roh, dari alam malakut kepada alam jabarut, alam yang ada dalam genggaman Allah. Dengan pengertian tidak ada wujud alam pada waktu itu, yang ada wujud Allah. Berpindah dari alam jabarut kepada alam lahut, dari alam lahut berpindah kepada alam gaib hakikat. Tidak ada yang ada, hanya Allah semata. Disitulah kita mendapat istirahat, ketenangan, kenyamanan dalam kita melakukan ibadah atau salat ini. Kalau para hadirin, ini saya telah melatih mencoba dengan tasawuf dan kesufian yang saya bawa. Pada sebelumnya saya tidak dikenal. Ada yang paling saya dikenal Lampung Haji. Tapi dengan tasawuf dan kesufian saya dikenal sampai ke Malaysia. Orang Malaysia sekarang juga menanti ke saya supaya saya cepat datang ke Malaysia. Jadi bahwa ilmu ini adalah ilmu hak, ilmu yang benar. Kalaulah kita umpamanya tidak dapat dalam ilmu ini, berarti Islam kita ini kurang bercahaya. Profesor Dr. Nelson Bupati Gorontalo, dia sulut kepala Bupati, dia berkata, Abu, setelah kami gabung dengan tasawuf, maka baru terasa kami manisnya agama, baru terasa kami enaknya ibadah. Dengan tasawuf ini, Abu, segala permasalahan, baik permasalahan di kantor, Abu, masalah yang menghadapi itu mudah untuk kami lakukan. Nah, jadi itu pengakuan Profesor Dr. Nelson Bupati Gorontalo. Jadi dengan tasawuf baru terasa manis beragama, baru terasa manis dalam ibadah. Dengan tasawuf segala masalah mudah dihadapi, baik masalah rumah tangga, masalah masyarakat, segala masalah mudah dihadapi. Sehingga sekarang 3 bupati di Sulawesi merencanakan untuk mengadakan seminar tingkat ASEAN. Tadi memberitahu kepada Abu kapan waktu Abu bisa ke Sulawesi. Ini 3 bupati di Gorontalo menunggu kapan Abu bisa datang, menentukan waktu untuk kita bisa membuat seminar tingkat ASEAN di Gorontalo. Tapi kalau di Abia dan di Aceh Selatan menemui Abu aja benci, entah apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Bahwa yakinlah dari tasawuf ini
tidak tersangkut sekali dengan alam ini, dengan makhluk, dia tersangkut dengan Allah. Jadi asal kita berbuat baik dengan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu wa may yatawallallaha wa rasulahu, orang-orang yang menjadikan Allah pemimpinnya dan juga Rasul pemimpinnya, orang-orang yang beriman. Iman yang kami itu pemimpinnya, sesungguhnya tentara Allah akan membantu. Tentara Allah akan membantu. Nah, cuma kita jangan jauh Allah, jangan lupa Allah, dan juga Nabi, dan juga yaitu mukmin yang kami yang mengarahkan kita untuk kita bisa dekat dengan Allah dan Rasul. Semua tentara Allah akan membantu. Seperti malam ini ya, ada dia dapat 90 juta. Lanjut, kalau kita minta mana kepada siapa-siapa, kan payah dapatnya. Tapi dengan bersama-sama sudah bisa dapat, sudah bisa dah. Nah, ini Allah membantu. Ini semua, ini mungkin tidak banyak nih bantuan. 80% usaha saya. Buat beli tanah, membuat bangunan, mengajar. Gimana duitnya? Alhamdulillah. Ini sedang dibuat posko di tempat Tuhan. Tanahnya 1 miliar lebih, 1 miliar. Tapi belum sebulan itu sudah dapat beli tanah, dapat bangunan. Jadi itu tidak ada bantuan dari tempat ambilan dari anggota DPR, cuma anggota DPR yang bantu sedikit, Pak Danami dan bergerak. Ini tepat kali. Jadi dari itu makanya supaya kita bisa hujur hati, tidak lupa kepada Allah, selalu ingat Allah, akan saya mengarahkan supaya Anda berzikir. Ratib siribeh, ratib. Nah, jadi pada malam ini kita mulai ya, ibu-ibu ya. Kita berzikir ya. Astagfirullah.